kita harus berpikir, jangan berpikir ke sekarang, bagaimana berpikir 20 tahun ke depan. Pengembalian layanan RSUD dan puskesmas gratis. Emang dulu kan berarti gratis. Sekarang ada pungutan. Ketiga termiskin di Jawa Barat. Itu Kenapa beneran itu demikian? PDRB itu? Ya jelas lah. Ini ke proyeknya nggak ada gimana? Iya repot juga. Apalagi dikekep ya. Oleh segelintir orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan seorang calon wakil wali kota yang akan menemani Pak Muhammad Miras, yaitu Kang Andri Hamami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andri apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kayaknya sibuk nih ya sekarang ya. Ya, Kampanye ya. ini kan waktu-waktu terakhir. Iya. Nah, Udah harus mulai. lebih memacu semangat juga nih. Kang Andri, saya penasaran nih. Kemarin kan dengan Pak Fahmi berpasangan. Nah, sekarang dengan Kang Muras. Iya. Kenapa nggak sama Ahmad Fahmi lagi sih? Nah, sebenarnya kan tadi kita berkeinginan Sukabumi itu lebih baik. Oke. Tapi terus terang saja 5 tahun ini kita dianggap memimpin Sukabumi ini gagal. Oh gitu. Ya, karena tidak ada prestasi yang bagus sebetulnya. Hmm. Apa keinginan saya ketika 5 tahun yang lalu menginginkan kota Sukabumi ini menjadi Little Singapura, ekonominya meningkat dengan banyak program-program yang seharusnya itu udah masuk ke perencanaan daerah, gitu kan, masuk ke RJPMD. Tapi ternyata itu kita juga nggak tahu sampai program-program saya itu sampai akhir masa jabatan saya masih tanyakan 3 bulan masih ada jabatan, saya tanyakan tuh ke Kang Fahmi, ke Bu Reni, Bu Gali waktu itu, siapa Bu Nenden, kenapa program insentif bagi fakir miskin, insentif bagi hafiz Quran, ketika tiap daerah harus ada koperasi, ada 1.000 orang di situ lewat KC itu kelurahan intervention center. Berarti ada indong, Kang Andri, nggak direalisasi berarti ya ide-ide gagasan dari Pak Andri? Ya, dia hanya bilang dikaji saja. Berarti kan 5 tahun saya membual aja tuh ke menyampaikan program-program itu. Ternyata memang tidak dimasukkan ke perencanaan. Oh, jadi itulah penyebab sekarang tidak berpasangan lagi dengan Kang Fahmi. Ya buat apa? Ntar kita di ini juga, gitu kan? Sama kita aja pengen orang baik. Saya orang asli lahir di Sukabumi. Ketika saya perusahaan sudah beres, anak-anak sudah melanjutkan, kaderisasi kita di perusahaan berjalan. Jadi kita ada kesempatan saatnya saya memberikan sesuatu bagi masyarakat Sukabumi. Oke. Bagi berbuat, itu kan ilmu yang bermanfaat kalau ilmu itu mempunyai manfaat bagi masyarakat. Nah itu Kang Andri sekarang berpasangan dengan Kang Muras ya? Ya. Apa spesial dari Kang Muras nih? Ya sebetulnya Pak Muras tuh nggak mau sebetulnya. Sebenarnya nggak mau juga. Cuman kan kita tadi ketika saya gagal nih saya di memimpin Sukabumi, pemimpin ke depan harus lebih baik ya. Saya survei, saya munculkan semua tokoh pemuda, orang-orang berpengaruh di Sukabumi baik kota maupun di luar Sukabumi, kita survei. Tapi pertama surveinya tidak memenuhi standar dari itu survei. Kalau dipaksakan pun akan capek aja. Keduanya juga konsep bagaimana membangun Sukabumi ke depan juga belum banyak yang nyambung juga nih, gitu kan. Kita kan jadi kepala daerah itu kan bukan asal-asal aja. Ya. Kerasa saya tuh harus pengalaman. Kenapa kita gagal kemarin? Ya mungkin Pak Fahmi kan belum lolos juga belajar dari Pak Murad gitu kan. Oke. Saya udahlah gurunya aja tuh yang dinaikkan gitu kan. Masa sih gurunya kita gagal lagi nih 5 tahun ke depan. Berarti yang saya tangkap Pak Muras adalah satu sosok yang memang dibutuhkan untuk karena kalau dia depan, kan ya. Pak Muras tuh dikenal juga Mr. Clean. Mr. Clean, dia itu bagaimana merit system di birokrat yang cukup bagus gitu kan. Kemarin kan luar biasa rekayasanya aja di merit system juga. Saya bukannya nggak tahu, pura-pura nggak tahu aja sebetulnya.
Ya kan nggak mungkin itu orang yang belum golongan. Contoh aja lah, Bunut. Oke. Bunut, masa sih tenaga honorer bisa jadi direktur gunung? Kan seperti itu, kan tidak profesional itu. Gitu. Terjadi itu ya? Ya itu terjadi, ramai juga kan, jadi viral juga gitu kan. Nah ini hal seperti itu kan kita itu mau berbuat bagi masyarakat. Kita harus profesional. Jangan sampai ada orang juga terjalimi gitu kan. Kan sekarang bukannya tambah baik di kota ini. Makanya saya bilang saya gagal. Oke. Gitu. Tapi bukan berarti gagal itu saya harus mundur kayak orang Korea bunuh diri, enggak juga gitu kan. Karena tidak diakomodir ya sama kamu. Tapi kita harus memperbaiki. Kegagalan adalah belum memberikan, bukan sukses buat diri sendiri, bukan. Ya. Tapi bagaimana kegagalan ini kita memperbaiki diri, bagaimana membangun Sukabumi lebih baik. Tadi sudah disinggung tidak ada gagal dalam artian memang mengakui, Kang Andri kan mengakui. Lalu Sukabumi ke depan itu kan bisa dilihat dari rekam jejak pemimpin ya. Nah ini sekarang berani-beraninya mencalonkan kembali kan sebagai wakil wali kota. Apa yang beda seorang Andri Hamami tahun 2019 dengan Andri Hamami 2024 nih? Apa ada program-program kemarin tuh yang tidak kita ketahui, prestasi yang tidak pernah mau diungkapkan oleh Kang Andri? Enggak juga sebetulnya kita itu menginginkan sini sebagai pusat perdagangan, pusat jasa terpadu dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Terutama perdagangan. Sejarah itu Sukabumi itu menjadi pusat perdagangan ketika zaman Belanda. Iya, dari zaman Belanda ya. Pasar Pelita itu menjadi pusat induk. Gitu. Orang dari Bayah aja, dari Lebak itu belanjanya ke Sukabumi. Malahan sampai kantor di Lebak itu, di Bayah itu ke Sukabumi juga. Itu Cikotok sampai kantornya di Sukabumi. Dulu itu kan sampai sekarang nggak tahu perwakilannya masih di Sukabumi nggak. Nah dari Cianjur Selatan, dari Takoka, Jalindung, pusatnya di Sukabumi ya, dulu. Pelabuhan Ratu, Jampang, belanjanya nggak? Belanjanya ke Pasar Pelita. Cianjur Selatan itu kan perbatasan Bogor, Bandungan, itu semua belanja ke Sukabumi. Nah kita berkeinginan ketika Pamuran membereskan Pasar Pelita, pasar itu berfungsi 5 tahun, kasihan juga itu investor. Untung aja investornya nggak bunuh diri itu, coba dia berapa bayar bunga? Emang kenapa Pasar Pelita hari ini kosong melompong? Pedagang masih ada di luar. Itu teman-teman bisa dicek. Makanya saya anggap gagal. Kita dalam menata ekonomi itu gagal. Kita harusnya kan kota ini lebih baik dalam penataan. Berarti yang saya tangkap ini Kang Andri ini masih ingin memajukan, punya keinginan besar untuk memajukan, dan bertemulah sosok. Ya ngapain kita niat apa kita kalau ngapain? Kalau saya pengen cari uang lebih, ngapain di kepala daerah? Gitu kan. Teman-teman ini pengusaha besar di Kota Sukabumi. Saya mendingan bikin distribusi, bikin pompa bensin, ngapain cari lebih di pemerintah. Lebih ke pengabdian. Tapi kita bagaimana ilmu kita punya manfaat bagi masyarakat. Kan tidak semua orang juga punya dalam tatanan praktisi entrepreneur. Ya tadinya kita dulu kita pernah diskusi, Pak Andi bisa memberikan passive income kepada masyarakat, itu kan? Kenapa enggak? Bagaimana kenapa enggak? Si kelurahan itu kita bisa bikin kampung wisata, masyarakatnya dilatih. Kalau ada solokan, misalnya ada sawah, ada apa, dibikin kuliner, ibu-ibunya dilatih supaya mereka juga bisa membuat satu produk, UKM-UKM-nya dilatih. Kan akan muncul masuk koperasi di sana. Tinggal tadi ada grosir-grosir di tiap kelurahan. Supaya tadi daya beli masyarakat pun bisa terjangkau. Kalau sekarang kan daya beli tinggi karena penataan perdagangannya tidak cukup bagus. Nah ini kan satu kendala. Tidak semua orang juga di pemerintahan punya dalam tatanan praktisi itu. Tidak punya tatanan praktisi. Kalau saya diam kan sayang juga. Ilmu ini tidak punya manfaat. Itu teman-teman. Mengapa mencalonkan kembali ini? Sayang dengan Kang Andri mempunyai, memang udah lama jadi praktisi dan ingin membangun perekonomian, berarti saya tangkap ya.
Andri ya? Ya itu dulu kan, Salah satunya ya? dulu sebenarnya kesempatan untuk itu dulu udah ada. Kita dulu bikin Madani. Dulu? Kan pernah juga kita mencalonkan dulu Madani. Hmm. Walaupun kita targetnya pada waktu legislatif karena kesiapan kita belum siap untuk menjadi kepala daerah. Waktu itu kita ya udahlah mengalah, tapi legislatif kita kuasai. Keduanya ya sekarang ketika kita mencalonkan renyah gitu kan, religi nyaman sejahtera. Oh yang kemarin itu ya? Kemarin itu. Ya endingnya kan bagaimana kita ini menciptakan kota Sukabumi yang endingnya sejahtera. Yeah. Nah, sejahtera itu kan tidak hanya oleh pencitraan, oleh apa, kan harus dirasakan oleh masyarakat. Yeah. Kita mau bisa bicara sejahtera gimana kalau rakyatnya susah, penganggurannya banyak. Gitu. Dan kita juga tidak ego. Saya bilang tadi bahwa dalam pemerintahan saya gagal. Karena kemiskinan kita yang tadinya di PDRB kita sekarang ketiga termiskin di Jawa Barat. Itu beneran itu PDRB itu? Ya jelas lah, coba sekarang anak-anak banyak pengangguran. Oke. Nah, kan PDRB salah satunya juga bagaimana bergeliat ekonomi. Ada proyek-proyek juga misalnya. Kan kalau ada misalnya pemborong-pemborong dikasih proyek, minimal kan dia bisa ada untung, ada pertumbuhan ekonomi di sana, karyawannya bisa. Bisa cari. Ada multiplier effect dari hanya dalam satu proyek saja. Jadi kalau proyeknya nggak ada gimana? Iya repot juga, apalagi dikekep ya. Oleh segelintir orang. Nah ini kan ya sebetulnya tadi Sukabumi ada keinginan. Nggak susah-susah banget sih kalau di Sukabumi, penduduknya juga cuma 340.000 gitu kan. Memanage tidak begitu susah. Yang susah banyak masalahnya aja. Nah teman-teman, Kang Nguras berpasangan dengan Kang Andri dengan visi mewujudkan pemerintah dan masyarakat kota Sukabumi yang maslahat. Aman, nyaman, sejahtera, lahir dan batin. Dan misi ada 5. Mewujudkan pemerintah yang berintegrasi, inovatif, dan dinamis. Yang kedua, membangun kerjasama dengan stakeholder untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga, mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui investasi perdagangan jasa. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak baik. Yang terakhir, tapi ada turunannya tiga butir, mewujudkan infrastruktur kota yang menyeluruh. Nah, turunannya A, penetapan regulasi yang jujur dan pro rakyat. Yang B, peningkatan kualitas pelayanan dasar melalui APBD. Yang terakhir C, pengembalian layanan gratis di RSUD dan Puskesmas. Pengembalian. Berarti dulu pernah gratis kali ya? Gratis. Nah, karena Kang Andri ini berlatar belakang pengusaha, saya akan langsung menanyakan misi nomor 3 dulu nih. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui investasi perdagangan jasa. Nah ini investasi seperti apa nih Kang Andri? APBD yang diinvestasikan atau emang ada uang dari luar yang diinvestasikan atau bagaimana ini? Itu bisa dari 2 faktor ya, baik dari APBD maupun di luar APBD. Kita bagaimana tuh mengoptimalkan potensi-potensi masyarakat yang ada. Orang Sukabumi itu sebenarnya pintar-pintar. Ya, saya yakin. Tapi yang penting ada peluang, ada ruang bagi mereka. Apalagi sekarang dengan era digital ya, tidak semuanya mereka itu manual, tradisional. Mereka udah online, udah dalam perdagangan. Nah dulu kita ketika dengan 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu itu kita ada visi namanya KC, Kelurahan Entrepreneur Center. Itu jalan nggak sih kemarin? Ada cuma pelatihan gitu aja di SMK 3 di mana gitu, ada pelatihan aja. Padahal keinginan kita tuh bukan. KC itu membentuk koperasi di tiap kelurahan. Di koperasi itu minimal 1.000 orang. 1.000 orangnya terdiri dari fakir miskin, hafiz Quran, masyarakat umum, UKM, tergantung dari koperasi. Di koperasinya kita arahkan usaha-usaha apa sesuai dengan kearifan lokal dan potensi ya yang ada ya. Ada sawah misalnya, ada sawah strategis, pemandangannya indah, gitu kan? Tempat wisata. Nah, kerjasama, tidak harus dibeli sawahnya. Iya. Yang punya sawahnya kan tidak mengganggu. Bikin saung-saung, ibu-ibunya di sana, misalnya ada satu kelompok terdiri dari 20 orang. Satu orang bikin satu produk. Bisa bikin pepes ayam, bisa bikin pepes ikan, semur jengkol, nyambal, gitu kan, ikan bakar. Masing-masing kalau dilibatkan, akan tumbuh ekonomi. Nah ini kan melibatkan bagaimana masyarakat itu
bukan investasi lokal ya sebetulnya. Ini kan sentuhan-sentuhan itu harus oleh entrepreneur. Oke. Gitu kan. Tidak semua orang bisa mengarahkan orang menjadi seorang pengusaha baru, pelaku usaha baru, UKM baru. Tapi saya rasa semua orang punya feeling. Kebanyakan mereka itu kan kalau berusaha karena terpaksa. Tapi karena keterpaksaan itu akan tumbuh satu keinginan untuk berwirausaha. Kalau didorong oleh pemerintah, ada pelatihan, ada bantuan modal kerja, lebih makanya di visi misi di visi misi sekarang dengan Pak Murad itu salah satunya memberi bantuan modal kerja bagi para pelaku usaha, gitu. Dan mereka hanya membayar pokoknya, bunganya ditanggung oleh APBD. Oke. Gitu. Supaya tadi berkorban berarti pemerintah. Dulu saya ada program. Kenapa nggak jalan nih? Yaitu uangnya disimpan, bukan yang dipakai untuk nutupin bank emok gitu. Tapi uangnya disimpan, nggak tahu uangnya itu kemana. Mudah-mudahan Pak Kang Muras ini jalan ya. Nah, semua ide-ide gagasan ya, yang Kang Andri punya ya. Dulu mungkin kita tidak terlalu banyak menuntut saja. Ya, kalau kita ini nggak ada. Nah, tapi kalau sekarang kan, oh ya banyak yang lain. Makanya kita udahlah. Bagaimana kita meminta Pak Murad? Saya Pak Murad juga nggak mau tuh. Aduh capek juga. Dia udah jadi wali kota ngapain? Akhirnya mau juga dibujuk oleh. Ya karena melihat situasi. Kok Sukabumi seperti ini? Apakah akan dibiarkan kondisinya seperti ini? Baik pemerintahan, baik masyarakat, baik tadi penataan infrastruktur. Itu teman-teman, mudah-mudahan nanti ada kesempatan saya ngobrol dengan Pak Muras. Nah ini ada misi nomor 5, mewujudkan infrastruktur kota yang menyeluruh. Salah satunya dengan penetapan regulasi yang jujur dan pro-rakyat. Berarti saat ini ada regulasi yang tidak jujur dan pro-rakyat sih kira-kira, Andri? Ya harusnya tadi penataan tata ruang kota itu harus juga tadi betul-betul menyentuh keinginan masyarakat. Kan kayak kemarin aja ketika apa sih yang diperlukan membangun puskesmas dulu. Kalau kita lihat kan puskesmas mana Gunung Puyuh ya, kayak lihat masih di pinggir sungai gitu kan. Atau trotoar dulu. Kalau sekarang coba trotoar, manfaatnya apa? Dengan puskesmas sih kalau saya pribadi. Keduanya memang mungkin kota sedikit indah. Tapi banjir juga gitu kan. Karena ngebangunnya tidak sesuai dengan ini. Resapan nggak ada, pohon-pohon. Nah ngomong-ngomong banjir nih, kemarin kan banjir tuh. Teman-teman juga bisa cek kemarin tuh ada hujan besar, cukup besar, dan banjir di beberapa titik kota Sukabumi. Logika sederhana saya kan, lokasi Sukabumi itu kan dataran tinggi, dan cenderung nggak datar juga. Nah ini kok bisa banjir, Andri? Nah ini kan karena ada infrastruktur yang tadi bukan peruntukannya, bikinannya udah menyalahi aturan. Menyalahi aturan? Ya kalau sekarang harusnya gorong-gorongnya juga sesuai gitu kan, ketika debit air besar. Kalau sekarang tuh kan saya sering lewat Bayangkara tuh, hujan kecil aja Bayangkara banjir. Secara gratifikasi Sukabumi harusnya bebas banjir. Iya harusnya bebas ya. Gitu kan. Belanda dulu kan udah menata tuh sistem gorong-gorong di bawah Ahmad Yani itu kan ada gorong-gorong besar sampai ke sana. Karena saya punya toko dulu, toko Singer di situ. Di bawah itu gorong-gorong gede ya, dibikin pada zaman Belanda ya. Kok berarti ada kemunduran ya untuk sistem infrastruktur gorong-gorong itu ya, kalah gitu kan. Ya nggak tahu, saya kan kecil di sini baru-baru ini aja, makanya saya disebut bukan saya bangga menjadi wakil wali kota, gagal juga karena infrastrukturnya juga nggak ini kan. Ya bodoh-bodohnya juga kakek saya nyuruh saya kuliah arsitek juga, jadi nggak sarjana hukum sebenarnya. Makanya keinginan dulu ketika bikin di tol Singapura, rata kota bagus, Sukabumi itu udah udaranya bagus, apalagi tol masuk orang pasti akan berbondong-bondong masuk ke Sukabumi. Kemarin Pak Prabowo saya dengar Bali tuh ingin jadikan New Singapura kan, itu kan sebuah gagasan besar sebenarnya. Nah Kang Andri punya kalau kita kan Singapura, di perdagangannya. Perdagangannya. Di perdagangannya bagaimana kita hanya dengan handphone aja bisa menjadi trader. Kita itu jangan berpikir bahwa membangun Sukabumi itu membangun masyarakat Sukabumi, jangan. Kita itu menopang kabupaten juga. Gitu. Belanda aja dulu kebunnya di kabupaten, tinggalnya di Sukabumi.
Mereka trader, produknya karet kopi itu ada ke Jerman, ke Bremen, teh juga udah lelang di sana. Iya. Keren gitu. Mereka dulu masih manual kan. Sekarang kan udah digital. Apa sih? Kita ajarin orang-orang Sukabumi, anak-anak muda. Ketika kita ada pusat perdagangan di sini, kayak sekarang bagaimana kita berkeinginan Tanah Abang tuh pindahlah sebagian itu. Bagaimana pasar pelita ini punya manfaat. Kasihan juga investornya. Bagaimana Tanah Abang bisa kesini walaupun sekarang ekonomi lagi drop juga ya secara nasional dan itu juga ada isu global. Tapi setidaknya ada keinginan dari pemerintah menata kota ini menjadi satu pusat perdagangan jasa. Dulu kan selalu digembor-gemborkan bahwa kota Sukabumi sebagai kota pusat perdagangan jasa dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Nah ini saatnya kita dengan perdagangan ini kita mampu mendongkrak kabupaten. Jangan sampai kota Sukabumi kalah sama Cisaat. Tahu-tahu di Cisaat bikin pasar induk, udah itu akan hilang gitu kan. Kalau misalnya di kabupaten bentar lagi Cibadak jadi pusat pemerintahan, Sukabumi akan ketinggalan. Kalau tadi tidak inovatif, butuh pemimpin yang inovatif. Ya harus ada terobosan, harus ada mendongkrak. Apa sih potensi terbesar dari kota Sukabumi? Lalu teman-teman, ada peningkatan kualitas pelayanan dasar melalui APBD. Ini bentuknya seperti apa sih Kang? Bikin KTP di rumah kah? Pendidikan gratis kah? Atau seperti apa? APBD kita kan 1,3 nih, kecil. Gimana ngatur-ngatur? Kita itu kan tadi tuh, kan banyak masalah. Terutama dalam pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja. Nah itu kan menjadi satu tolak ukur kita bagaimana kita membangun. Gimana masyarakatnya mau sejahtera kalau kebutuhan dasarnya aja tidak ada. Kalau sebetulnya kebutuhan dasar itu akan hilang kalau masyarakatnya sejahtera. Kalau punya uang kan nggak mungkin juga dia ke Puskesmas, BPJS-nya kebayar. Gitu. Akan balik lagi ke pemerintah sebenarnya. Balik lagi, tapi bagaimana kita kalau sekarang kan masyarakatnya juga udah di bawah. Masyarakat mengeluh bagaimana masuk ke Puskesmas aja harus bayar, Al-Muluk juga bayar. Sedangkan pada zaman Pak Murad, Al-Muluk kan gratis. Dulu gratis? Ya, Puskesmas aja cuman bayar 5.000. Padahal berapa sih kalau kita mensubsidi Puskesmas? Itu kan memungkinkan ya. Memungkinkan kalau digratiskan juga, terus kesehatan juga gratiskan. Ya kita kan menginduk ini. Kenapa pendidikan? Anggaplah dari 1,3 itu setengahnya, 50%-nya untuk biaya pegawai, gaji apa sebagainya. 20% untuk pendidikan. Jadi kalau kita pendidikan LKS digratiskan, masuk ke situ, gitu kan. Kalau kesehatan kita gratiskan juga masuk ke kesehatan dengan daya dasarnya. Nah, tinggal kita yang 20% untuk membangun. Nah, kalau kena sasaran, tepat sasaran, ya majulah. Tapi kalau tadi ada kebocoran, itu kan kebocoran itu biasanya. Nah, ini kan kita alhamdulillah sekarang kan Pak Prabowo presiden kita gencar-gencarnya nih jangan sampai juga APBD itu bocor. Permasalahan-permasalahan yang lain dan itu juga harus program itu nyampe ke daerah. Itu dia teman-teman. Kang Andri, setiap kebijakan itu kan tanda tangannya di wali kota nih. Nah, baik buruk pasti sorotannya ke wali kota. Wakil ini kadang-kadang kalau ada kejelekan itu nggak kena sorot nih. Ke bawah juga, makanya. Ke bawah juga. Rata-rata gitu. Orang selalu bilang, ini wali kota nih, wakilnya kan hilang aja. Iya. Nah itu gimana tanggapannya? Kan Pak Anies sepaket, kan bilang gitu. Sebenarnya banyak yang bisa harus kita kemukakan, tapi tadi itulah karena kita sepaket. Berarti ya, salah satunya tadi lah, udahlah di program kita aja di kesejahteraan. Kan nggak mungkin yang lain Pak Fahmi menyentuh program itu. Kita setelah ada program 5 tahun yang lalu itu namanya KC, Kelurahan Entrepreneur Center, bagaimana masyarakat itu tumbuh berkembang di tiap kewilayahan di kelurahan. KC itu membentuk koperasi. Jadi minimal di kelurahan itu nggak usah koperasi baru, koperasi yang sudah lama aja di-upgrade lagi. Nah, tapi kita sekarang nitip fakir miskin. Yang sebelumnya nggak ada nih, sekarang titip. Nah, fakir miskin itu biayanya kan bisa dari Baznas, tidak harus dari APBD. Fakir miskin itu kan menjadi asnaf ya. Jadi bagaimana Baznas ini menyalurkan, salah satunya fakir miskin. Hafidz Quran itu bisa dari Baznas, simpanan pokok wajib sukarelanya. Nah, tapi dia itu tiap bulan akan mendapatkan passive income
dari usaha yang kita lakukan. Salah satu usahanya pangkalan LPG lah. Gitu. Pangkalan LPG tiap bulan hasilnya bagikan. Ya ke fakir miskin, ke hafiz Quran, ke masyarakat, ke UKM. Dia pakai, nah kita kasihkan lagi. Toh itu kan hanya, kalau kita pangkalan ini kan hanya memindahkan saja. Dan ini ada program pemerintah. Harus subsidi itu kena sasaran. Tepat sasaran ya, mulai kece tadi itu teman-teman. Nah ini balik lagi ke RSUD nih. Pengembalian layanan Kak Andri. RSUD dan puskesmas gratis. Emang dulu kan berarti gratis. Sekarang ada pungutan dan ini mau dikembalikan lagi ke gratis itu. Nah ini kita kan kenapa kita minta Pamuran? Pamuran kan pada waktu itu layanan rumah sakit umum gratis. Nah, kan makanya programnya itu aja keinginan masyarakat seperti apa? Iya, kesehatan, kan visi misi kita itu dibikin dari keinginan masyarakat. Masyarakat Sukabumi pengennya apa? Tadi pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja, bagaimana pelaku-pelaku usaha baru, bagaimana kita munculkan startup untuk membentuk ekonomi kita supaya naik. Nah, inilah yang kita genjot, tapi tidak seluruhnya APBD. Kita undang seluruh perbankan, bagaimana kesiapan dia membiayai, kan? Bagaimana penjaminan, apakah Pemda bisa menjamin tuh, gitu kan? Ketika ada para pelaku usaha baru ini nggak punya jaminan, tetap saja BI checkingnya harus ada, harus ada jaminan misalnya. Tapi ini usahanya prospek. Oh iya itu kadang-kadang kan kendalanya di situ kan. Iya, mereka usahanya bagus tapi permasalahan dana. Mentok di dana nggak ada agunan. Sekarang itu kan jangan sampai para UKM ini memikirkan pembiayaan, memikirkan marketing. Kalau yang sekali-sekali kecil mah kan ke produk aja lah. Sebetulnya 5 tahun yang lalu tuh kita udah ada di Batam namanya ASMI, asli Sukabumi, orang-orang Batam. Dia itu udah punya market cukup bagus, marketnya sampai sejori. Dia menginginkan produk-produk mentahan di sini kirim ke sana, biar di Batam di packaging bagus. Nah, tapi memang kita pun beberapa waktu yang lalu itu banyak bekerja sama, baik dengan ABCGM yang menggunakan dana provinsi, supaya packaging UKM itu bagus dan punya nilai industri. Mulailah namanya SMAT, itu ada Sukabumi Mart. Sukabumi Mart itu, perasaan saya nggak pernah lihat Sukabumi Mart nih. Nah itu kan tidak ini kan masalahnya. Coba kalau didukung, ketika kita membentuk SMAT di tiap kelurahan, SMAT itu grosir. Grosir itu akan memasok warung-warung. Iya. Gitu kan. Nah, akan masuk warung-warung. UMKM bisa akan masuk ke sana. Keduanya UKM dia punya gerai di sana. Iya. Nah sekarang malahan kalau katanya Indomaret pun dibuka lagi. Iya. Padahal Indomaret itu kalau jadi harusnya Indomaret itu memperhatikan warung-warung sekitar. Nah, dulu tuh ada anekdot kalau satu Indomaret bisa membunuh 20 warung. Ya karena orang kan udah enak kalau belanja ke Indomaret, tapi nggak kerasa belanjanya juga kan mahal. Iya mahal. Akhirnya orang menjadi konsumtif, menjadi ekonomi biaya tinggi. Dan jarang sekali produk UMKM lokal tuh dijual. Kan sekarang akhirnya berdampak apa? Berdampak ke politik juga. Ketika legislatif jadi pragmatis, ketika pilkada jadi pragmatis, karena memang masyarakat sekarang dibikin karena sistem tadi, sistem yang tidak memihak kepada masyarakat. Jujur dan pro rakyat tadi. Ya tadi yang pro rakyat. Karena Kang Andri berlatar belakang pengusaha, lagi-lagi. Jika kota Sukabumi memiliki wakil wali kota seorang Andri Hamami, pengeluaran per kapita kita per tahun 5 tahun ke depan kira-kira berapa tuh Kang Andri? Kalau sekarang kan 2023 tuh data BPS 11.800.000 tuh. Nah di tangan seorang pengusaha perekonomian kita akan berapa kira-kira 5 tahun ke depan? Itu kan harus terukur ya. Apa yang ada lagi. Kita nggak bisa bicara angka kalau kita belum melakukan. Gitu kan. Tapi kalau misalnya program-program ini udah kita jalankan tentang ekonomi, anak-anak mudanya, penganggurannya udah bisa tersalurkan dan munculkan pelaku-pelaku usaha baru, baru kita bisa bicara angka. Berapa sih kita menaikkan angka dari BPS itu? BPS, itu teman-teman. Karena seperti hanya kita kalau sekarang kan kayak PDRB kita ya wajar saja karena penganggurannya banyak. Nah itu teman-teman
sekiranya di depan ada warga kota Sukabumi, Kang Andri, ada pesan-pesan nggak buat mereka? Ya semangat, etos kerja yang tinggi, kita berikan ruang bagi mereka untuk berwirausaha, menjadi pelaku-pelaku usaha baru, kita arahkan, kita bantu permodalannya juga. Kalau mereka belum megang lagi, kita lakukan pelatihan-pelatihan, kita bisa kerjasama. Malahan untuk lapangan kerja kita pun tidak saja lokal, karena ada krisis tenaga kerja di Jepang, itu banyak permintaan tenaga Jepang untuk magang di sana. Oh di sana ya. Itu kan, tinggal siap nggak nih, terlatih nggak gitu mereka. Sesuai nggak kan, SDM-nya nah ya? kita harus berpikir, jangan berpikir ke sekarang, bagaimana berpikir 20 tahun ke depan, bagaimana kita menghadapi Indonesia emas gitu kan. Kalau ada tol aja masuk, kita nggak siap, udah. Yang masuk itu orang lain. Benar. Dan kita akan tetap miskin. Benar. Gitu. Dan kalau kita tadi menata di sini, masyarakatnya siap, anak-anak mudanya siap, kita kasih kesempatan mereka, insya Allah Sukabumi akan siap. Oke teman-teman, itulah podcast saya dengan Kang Andri. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk memilih calon pemimpin kota Sukabumi ke depan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.